Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe, agar channel Safa Health bisa terus berkembang, sehingga lebih banyak teman-teman semua yang bisa terbantu untuk sembuh dari penyakit sinusitis. Ya, halo semua, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya, selamat pagi semua. Sekarang ini jam 5 pagi ya, tadi barusan bangun, kemudian sholat ya, oke. Ya baiknya, selamat pagi sahabat-sahabat semua, sahabat Safa Health ya, dimanapun Anda berada. Semoga di hari ini sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat ya, oke. Ya. Jadi bagi sahabat-sahabat semua yang saat ini masih berjuang untuk kesembuhan anosmia, ya silahkan tetap dirutinkan irigasi nasal ya, oke. Rutin irigasi nasal setiap hari ya. Ya coba dilakukan 2-3 kali ya. Malam sebelum tidur, kemudian pagi setelah bangun. Ya, kemudian hindari pantangan ya. Debu, minuman dingin dan juga asap ya, hindari pantangan. Kemudian olahraga rutin setiap pagi, perbanyak minum air putih. Kemudian makan sayur atau buah ya, oke. Yaitu salah satu usaha-usaha yang bisa kita lakukan agar kita bisa sembuh dari penyakit-penyakit tersebut ya, anosmia, sinusitis, ya, polip dan lain-lain ya. Ya utamanya teman-teman harus belajar irigasi nasal sampai lancar ya, oke. Oke, jadi air yang bagus untuk irigasi nasal ya, oke. Ya, jadi saya melakukan irigasi nasal ini kurang lebih hampir 2,5 tahun ya. 2,5 tahun saya menjalani irigasi nasal ya. Menemukan teknik irigasi nasal ini dari dulu yang awalnya saya memiliki penyakit sinusitis kronis sampai sekarang ya sudah hampir 2,5 tahun ini ya. Ya memang kalau untuk sekarang saya tidak rutin setiap hari ya, tapi dalam 1 minggu itu pasti saya melakukan irigasi nasal ya, entah itu 2 atau 3 hari sekali saya pasti tetap melakukan irigasi nasal ya. Ya jadi teman-teman kalau misalkan sudah rutin irigasi nasal kemudian sudah sembuh ya, nanti pasti akan terasa sendiri ya kapan waktu yang tepat untuk melakukan irigasi nasal, kapan saatnya melakukan irigasi nasal, nanti akan terasa sendiri ya di hidung ini. Kalau hidungnya sudah terasa tidak nyaman atau gatal-gatal itu ya, berarti nanti itu saatnya teman-teman untuk melakukan irigasi nasal ya. Oke ya. Jadi air yang paling bagus untuk irigasi nasal yaitu adalah di antara ketiga air ya. Ya dulu saya pernah membandingkan ya ketiga air. Yang pertama adalah air mineral atau aqua asli, kemudian air galon isi ulang, dan yang ketiga adalah air sumur gitu ya. Dan tiga air tersebut itu air minum semua ya. Jadi ya irigasi nasal itu gunakan air minum ya, jangan air keran ya, oke. Ya dari ketiga air minum tersebut, air aqua asli, air galon isi ulang, dan yang ketiga adalah air sumur, yang paling bagus itu adalah air mineral asli gitu. Ya kenapa? Kenapa ya? Karena kalau saya menggunakan air aqua asli itu ketika masuk ke hidung itu tidak terasa perih ya. Jadi itu datar itu. Jadi nyaman ya dibandingkan dengan air galon isi ulang ataupun air sumur itu. Ya, jadi yang paling bagus adalah air aqua asli. Oke. Tapi kalaupun teman-teman di rumah tidak ada aqua asli, yang penting itu air minum ya, oke. Yang penting itu adalah air yang layak minum, jangan menggunakan air mentah ataupun air keran ya, oke. Ya karena nanti akan terasa perih gitu ya. Ya gunakanlah air minum, air yang layak untuk minum ya. Dan usahakan kondisinya itu hangat ya, hangat bukan panas ya, sangat suhu tubuh ya, oke. Ya dirasakan di tangan gitu ya. Kalau misalkan nyaman di tangan itu pasti nanti nyaman untuk masuk hidung, oke. Gitu ya. Ya, jadi yang paling bagus berdasarkan pengalaman saya selama 2,5 tahun ini yaitu adalah air mineral asli atau aqua asli, itu paling nyaman ya. Jadi ketika masuk hidung itu datar, oke. Nyaman lah, intinya nyaman, tidak ada terasa perih, tidak ada terasa pengar ya di hidung ya. Dan kemudian pastikan teman-teman menggunakan garam itu yang secukupnya lah, pas ya, jangan terlalu banyak. Kemudian jangan terlalu sedikit ya. Kalau terlalu banyak, terlalu sedikit itu nanti bisa perih ya. Kalau terlalu sedikit ya, misalkan air tidak asin itu ya nanti perih. Kemudian kalau terlalu banyak itu ya pengar, nanti juga bisa terasa perih. Secukupnya saja, kemudian coba dirasa. Nanti kalau misalkan asin ya, berarti itu bagus. Asin ya, cukup asin saja, jangan terlalu asin banget ya, asin saja. Silakan teman-teman belajar di video-video yang ada di playlist irigasi nasal, yaitu cara membuat larutan irigasi nasal ya. Oke. Nah kemudian teman-teman yang DM saya di Instagram Safa Health,
yang belum sempat balas ya, mohon maaf ya, belum sempat saya balas ya, karena memang sangat banyak sekali ya yang DM saya di Instagram, DM kita di Instagram Safa Health itu sangat banyak sekali yang bertanya ya. Ya, jadi ya sampai harus 2 hari ya baru kita bisa balas ya, karena memang sudah sangat banyak sekali yang DM ya. Nah, kemudian teman-teman juga yang masih belum sembuh, dan kemudian ya silahkanlah bergabung di grup WhatsApp Safa Health ya. Di situ banyak sekali ya para pejuang anosmia yang berbagi pengalaman, berbagi tips yang sudah sembuh dan masih berjuang ya. Ya, jadi ya teman-teman silahkan ya, jika ingin bergabung di grup WhatsApp Safa Health ya silahkan cek di sorotan Instagram ya. Di situ ada cara untuk bergabungnya, yaitu di grup WhatsApp ini sudah banyak sekali ya. Sudah banyak sekali teman-teman yang bergabung ya, dari para pejuang anosmia dari berbagai daerah ya. Ya, setiap hari kita berbagi pengalaman, berbagi tips, terutama semangat dan motivasi untuk teman-teman yang masih berjuang itu agar tidak putus asa ya, bahwa kita yakin bahwa semua penyakit itu bisa sembuh, dan memang bisa sembuh karena sudah banyak yang sembuh. Oke. Yaitu ya. Kemudian yang teman-teman yang masih tetap berjuang, tetap semangat ya, karena sudah banyak yang sembuh ya, silakan teman-teman cek di Instagram Tidak Cium Bau, kemudian di anosmia 2, anosmia 3, dan sekarang sudah sampai anosmia 4 ya. Yaitu adalah testimoni dari teman-teman yang sudah berhasil sembuh dari penyakit anosmia. Ya, intinya teman-teman itu tetap tenang ya, jangan panik, jangan stres, jangan mikir yang macam-macam lah. Jangan mikir yang macam-macam lah, intinya, karena semua penyakit itu bisa sembuh dan memang sudah banyak yang sembuh. Oke. Baik ya, mungkin cukup sekian. Ya, semoga teman-teman semua bisa sembuh dari penyakit anosmia, sinusitis, dan lain-lain. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.